Emang berapa lama gitu Bung Pari dengan masa lalu itu? Anjing. Kasusnya masih hangat. Avanza lunas lah. Avanza lunas. Avanza lunas lah. Avanza. Tinggal nunggu BPKB turun. Kalau misalkan dia hadir kembali dalam hidup lo, apa ada ruang? Jadi ketika seseorang diberikan kesempatan sekali, tapi dipatahkan, boleh kita maafkan. Betul. Diberikan kesempatan lagi, dipatahkan, boleh kita maafkan. Sekali, dua kali, tiga kali, mungkin kalau misalkan dengan kesekian kalinya tidak bisa dimaafkan, ya mungkin udah nggak jodoh. Halo guys, oke, selamat malam. Sekarang ini malam. Jadi Malam kita Kamis. sambil iseng kumpul-kumpul, ya bincang-bincang gak jelas. Tuh, ini kan dari paling 1-2 gue paling muda nih, biasa sambil cari-cari informasi. Ini kan udah berpengalaman, udah punya istri, udah punya anak, tapi ini belum punya anak. Ini gimana sih? Gua kan sekarang ini pengen nikah. Udah pengen nikah, cuma mental belum siap. Maksudnya nih, apa sih biasanya yang nikah muda itu yang paling ini apa namanya? Yang Takutkan. paling jadi masalah itu apa sih? Kita muda. Nikah Coba. muda. Umur muda kan, baru 22 tahun, muda kan maksudnya. Serius? Bukan 22 tahun, Ki. Waduh jauh. Lu berapa lu? Umur? 25. Serius? Oh berarti tetap gue yang paling tua di sini. 27. Senior. Gimana? Jadi terkait nikah muda itu enak. Enak nikah muda. Enak di nafsu. Enak. Karena apa? Karena kita bisa seperti kayak orang masih pacaran gitu kan. Oke, betul. Jadi masih sama-sama muda. Nah, untuk menambah keturunan juga kan, kalau kita nikah muda itu, misalkan kita nikah di umur 25 tahun atau 24 tahun. Nah, nanti di umur 27 tahun kita udah punya ngomongan. Tujuannya apa sih pengen nikah muda? Iya, Tujuan nikah muda? Nurutin nafsu. Bukan. Kalau saya bukan nurutin nafsu. Kalau saya nikah muda itu, kita menghitung siklus dari usia. Kalau kita misalkan nikah di umur 30 tahun atau 35 tahun, nanti ketika kita umur 50 tahun kita baru punya anak 2. Itu pun masih harus butuh biaya untuk sekolah. Nah, kalau kita nikah muda di umur segitu anak-anak udah dewasa. Tapi kan gini, Gimana? ini kan kalau di kampung mungkin banyak yang nikah muda, di kota juga banyak. Di kita udah banyak banget yang Udah nikah. lumrah lah. Lumrah. Nah, yang mesti ditakutkan itu, takutnya keinginan kan lihat orang nikah nih, kayak sekarang misalkan lagi banyak yang nikah, anak muda mah aduh pengen nikah. Jadi takutnya jadi cemooh. Nah, kayak saya kan sekarang nih, sekarang yang masih sendiri, kalau misalkan ada yang ngajak main tuh, ya udah gas. Nah itu pasti kalau misalkan udah rumah tangga udah gak bakal bisa. Nggak akan. Gak bisa gitu. Bisa sih bisa, cuma lewat belakang. Bohong ujungnya. Ya. Berarti Kalau main sama temen laki-laki bisa, yang penting ada batasannya. batasan gimana dong? Iya, jadi kita main nih sama laki-laki, sama temen laki-laki. Ya, judulnya main sama temen laki-laki, bukan Sama perempuan. main sama perempuan. Kalau sama perempuan berarti gak boleh. Nggak boleh, Boleh. karena setia itu mahal. Boleh sih sebenarnya. Ya? Serius boleh. Jadi gini, Bung Eki, kalau misalkan Coba. berteman dengan lawan jenis, itu kalau hanya teman bohong. Karena apa? Karena pasti ada unsur perasaan ujung akhirnya. Tergantung perasaan. Nggak bisa digitu-gitu. Tapi kayaknya saya lihat Eki mah bebas. Eki mah gimana Ki? Ya karena kebebasan. Bukan bebas sih, kayak apa ya? Jadi Kayaknya lebih bisa ini ya. Membebaskan diri. Iya kan kelihatannya kan Eki mah kan. Jadi wah, bukan Eki bebas mah sih. Jadi wah. sebenarnya memang kita satu sama lain, istri dengan saya tuh udah punya udah Komitmen atau apa? tahu lah, udah tahu Perawatan. perawatan. Jadi Berapa tahun sih rumah tangga? dari 2014 7 tahun. 7 tahun hampir 8 tahun. 8 tahun. Memang masih muda banget ya. Ada sedikit kendala juga sih. Itu ke ranah pribadi maksudnya. Cuma memang yang saya alami nikah muda enaknya di situ tadi kata Bung Sarul. Dia bilang di umur sekian kita masih produktif, ya kasarnya masih punya tenaga lah. Apalagi status kita kan kuli. Si tenaga itu masih bisa buat menafkahi si anak sampai di umur yang memang maksimal. Tapi kan harusnya anak muda itu identiknya ya nantilah untuk urusan nafkah itu kita maksudnya ini kan kita lulus sekolah itu di umur 19 atau
18 atau 19. Nah, ini kan kita baru nyari duit beberapa tahun, paling setahun 2 tahun. Ya, maksudnya daripada kita nikah mending nikmatin kali ya. Ya, tergantung persepsi sih itu mah. Mau sampai kapan, Bu? Ya maksudnya Jadi, ada jeda ya, lah ya, buat ya, refresh maksudnya kan gitu. nikmatin. Mau sampai kapan? Iya sampai bosen sih. Kalau ngomong-ngomong bosen, itu nggak bakal ada bosennya. Bahkan saya juga sampai sudah nikah kayak gini, waktunya keluar main, nongkrong gitu. Ya, Cuman maksudnya- kita punya rumah untuk pulang gitu. Nongkrong pun kita ke arah negatif. Ada akan di luar sana ya, gak mau nikah dulu pengen bahagiain orang tua dulu. Boleh, Pak. Itu lebih bagus. Lebih bagus itu. Kalau Nah, ini kalau maksudnya udah kan punya orang tua gimana? Enggak, jadi saya ini sering gini Ki. Ada orang tua kedua kan? Ada. Orang tua kedua tahu nggak? Siapa orang tua? Yang di warung-warung pinggir jalan. Oh iya Depan betul. SD itu kan orang tua juga kan? Iya betul. Itu orang tua itu kita bahagia. Orang tua. Orang Orang tua. tua. Ya saya kan gini kan, itu Gimana? gimana sih maksud tanggapannya? Anak muda yang sekarang katanya, apalagi cewek, kalau cewek Iya. kan gak mau nikah dulu katanya, pengen bahagiain orang tua. Nih kalau dipikir-pikir bahagiain orang tua dalam segi apa nih? Segi materi, kayaknya kalau misalkan dibahagiakan dalam segi materi, kayaknya udah gak bakal kebayar ya sampai kapan. Betul. Cuma Ini yang dimaksud mungkin bahagiain orang tua kayak gimana ya? ya dari standar hidup yang sederhana, yang tadinya memang nggak punya beras seliter bisa jadi 2 liter. Oh, dalam- Jadi menambahi nafkah sih. Jadi kalau menurut pandangan saya ini, Bung Fahri, untuk membahagiakan orang tua daripada setelah lulus sekolah nih, kalau khususnya perempuan ya, daripada kerja atau misalkan apalah itu kan untuk membahagiakan orang tuanya, lebih baik mending menikah. Karena apa? Orang tua lebih bahagia anaknya menikah, bebannya berkurang. Kenapa berkurang? Kalau misalkan belum menikah, pulang tengah malam jadi bahan Omongan. konsumsi omongan tetangga. Gitu. Tapi kan banyak kalau yang misalkan baru lulus nih, kamu gak mau nikah katanya pengen bahagiain orang tua dulu, katanya pengen kerja dulu. Banyak. Nah ini yang maksudnya pengen ngebahagiain ini dalam segi apa gitu? Kayaknya kalau dalam segi pasti intinya materi kan? Materi jelas. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dalam segi materi mau sampai kapan ini? Kalau misalkan dibagi dari segi materi, katakanlah kita kerja di pabrik, katakanlah itu contoh, gaji misalkan 4 sampai 5 juta atau lebih misalkan. Biaya dia di sana misalkan katakanlah 2 juta dia bisa nyimpan. Apakah dengan sebulan 2 juta dia bisa dikatakan membahagiakan orang tua gitu? Ya kalau definisinya dia seperti itu ya kenapa tidak? Kalau Gimana persepsi dia gitu? Nah, jadi karena kebahagiaan itu bukan dari materi yang besar sih. Dari bagaimana cara kita menanggapinya. Apapun itu yang penting kita memberikan hasil kita ke orang tua. Nah. Itu yang mungkin dikatakan ingin membahagiakan Bisa orang tua. jadi. orang tua dikasih 100.000 juga sebulan bahagia. Bahagia. Karena apa? Nah. Karena beliau bangga anaknya sudah bisa menghasilkan dari hasil jerih payahnya Tapi sendiri. kan kalau misalkan tujuannya seperti itu, memberi tidak harus banyak, setelah menikah pun bisa kan sebetulnya kan? Ya, bisa. Cuma Ada nggak larangan kalau kita misalkan udah nikah nih, kita udah punya istri, terus kita mau ngasih ke orang tua itu nggak boleh, haram misalkan, bisa, boleh nggak? kalau suami ke istri boleh. Misalkan itu ke orang tua nih, Ah, kita kan punya orang tua laki-laki juga, terus kita nikah nih sama perempuan. Nah kita kan ada orang tua, kita misalkan punya uang, kita kasih ke orang tua, itu boleh nggak sih? boleh banget. Ya itu makanya kalau misalkan hal itu boleh, terus apa yang menghalangi katanya kalau misalkan udah nikah, gak mau nikah dulu katanya pengen bahagiain orang tua, itu masalahnya di mana bang? Ya, itu mah Jadi sebetulnya belum siap. belum siap sih. Alasan. Ya, jadi Dasarnya. garis besarnya itu belum Alasan. siap. Berarti gak siap itu alasan untuk membahagiain orang tua, alasan gitu loh. Alasan. Jadi Iya. bukan kata yang tepat lah sebenarnya. Justru kan kalau misalkan, apalagi kalau udah nikah kali ya, rezekinya bertambah, Ya, bisa lebih banyak, misalkan bisa gantian bulan ini kita kasih mama anu dulu, Bisa. bulan depan kita kasih Bisa, bapak bisa. gitu kan. Bisa. Apalagi orang tua kalau udah nikah mah ngerti, Bisa. pasti gak bakal minta. Bisa. 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 Jadi berarti kesimpulannya ya kalau dilihat dari obrolan tadi kayaknya alasan ya. alasan. Alasan kalau misalkan katanya pengen bahagian orang tuh alasan berarti. Enggak, pokok dari utama omongan dari Pari itu maksudnya dalam arti nikah masa muda gimana sih ya kan? Enaknya, suka dukanya. Kita berbicara tentang suka, mungkin Bung Alut sudah ceritakan. Sukanya mungkin di fase umur seperti itu. Dan saya sambung ibaratnya kita kalau masih pekerjaan kita masih cool, serabutan lah kasarnya kan. Betul. Negatifnya seperti ini sih, karena kalau anak muda tuh terus terang kita nggak munafik, umur masih muda.
yang nggak bisa nerimanya itu mental sebenarnya. Ya, Mental. Banyak gak sih kalau misalkan nikah muda itu diakhiri dengan perceraian? banyak. Sebetulnya bukan. Berarti beresiko dong paling. Jadi dalam rumah tangga itu, Bung Pari, untuk perceraian, kalau ekonomi itu menjadi faktor kesekian. Betul apa tidak? Jadi Kayaknya enggak deh, anak sekarang kayak faktor utama kayaknya enggak. materi. Karena gini Pak Bung Pari ya, untuk faktor perceraian itu ada 4. Pertama, Yang pertama, orang tua atau mertua. Yang setuju atau enggak maksudnya? bukan. Apa? Jadi kadang-kadang kan orang tua atau mertua itu ke menantu itu ada istilah membedakan. Nah, itu faktor utama. Ikut campur dalam urusan rumah tangga ya. Nah, yang keduanya itu sanak saudara, ipar atau tetangga. Itu bisa jadi faktor. 3. Yang ketiga itu teman. Teman. Oh, teman juga mempengaruhi itu ya? Mempengaruhi. Jadi contoh misal Bung Pari nih lagi ribut sama istri. Bung Pari curhat sama Bung Eki, dikasihlah masukan sama Bung Eki. Iya. Gitu kan, dikasih masukan, itu mending udahan aja gitu kan, ngapain dipertahanin gitu kan. Nah, sedangkan rumah tangga itu nggak semudah seperti zaman pacaran, bisa gonta-ganti pasangan. Jadi kasarnya celotehan camar. Ya, nah itu kalau ekonomi itu bisa berada di faktor yang paling terakhir, faktor keempat. Lo kok terakhir? Ya karena ya itu faktor utamanya itu orang tua, sanak saudara dan teman. Semuanya bisa jadi faktor utama. Dalam arti gimana definisi kita mengartikan problem mana yang paling besar sebenarnya. Kalau menurut saya sih ya, jadi bisa dari teman kalau problem utamanya. Jadi semuanya bisa jadi permasalahan. Jadi tidak bisa diutamakan, diduakan, ditigakan. Kalau menurut saya, Malah faktor kayak misalkan orang ketiga itu nggak masuk ke faktor perceraian. orang ketiga dalam arti Kayak lawan jenis. lawan jenis. Nah itu nggak masuk ke faktor perceraian. Selingkuh maksudnya? Iya, karena untuk laki-laki kan sunnah bisa 4 sampai 4 kali menikah. Bisa. Tapi kalau ceweknya yang selingkuh gimana, Bro? Ya kalau perempuannya yang selingkuh, Bunuh tuh. Lah, betul. berarti harus di Bunuh. ya. Iya, kemarin kan Pari gini Ki, Gimana coba? sebagai anak muda yang menjalani pacaran, kalau misalkan masalah lain kita maafkan, tapi kayaknya kalau misalkan masalah menjalin hubungan di belakang kita, katakanlah selingkuh, itu udah gak bisa dimaafkan. Prinsip itu sebetulnya seorang laki-laki. Jadi satu sama lain kita kan mempunyai prinsip tadi lo bilang Ri. Jadi dalam arti kalau prinsip kepercayaan sudah dihilangkan ya paling ujungnya ke kecewa lah. Jadi kita Bohong perlu gak sih di hubungan? bohong perlu sih sebenarnya. Perlu. Tapi nggak banyak. Jadi Untuk apa bohong? bumbu. Oh, bumbu. Bumbu perkelahian. Nah, kalau itu hubungan tanpa harus loh. perkelahian kayaknya nggak so sweet. Berarti nggak semuanya bohong itu buruk ya? Nggak semuanya. Atau Bung Eki kalau dapat rezeki di jalan, jujur nggak sama istri? Dapatnya berapa? Saya nggak pernah nemu rezeki di jalan. Enggak, maksudnya Gimana coba? ketika lagi keluar dari rumah, ada teman yang ngasih uang atau ada pekerjaan yang menghasilkan uang, jujur nggak dapat nominalnya berapa ke istri? Ini pribadi nih. Pribadi saya sih jujur. Jujur. Kenapa? Buah manis dari kejujuran itu indah. Tapi kalau menurut saya bohong sih itu mah. Lah. Karena laki-laki itu harus punya dana saving untuk di jalan. Ini kan persepsi saya. Iya. Kan Bung Alur kan bertanya, Ya. jujur apa enggak? Ya saya bilang jujur. Karena Jujur. 1 rupiah itu hak dia. Iya. Karena tuntutan saya memang untuk menafkahi keluarga saya. Tapi benar dalam hubungan itu jujur itu pernah satu kejadian Ki, pas masih pacaran dulu, pas masih pacaran. Jadi ada satu kejadian kayak gini. Jadi Pari itu pernah suka sama satu cewek, bukan suka, penasaran sama satu cewek. Salah. Dapat nomornya. Hah? Nah, di WA lah, di WA nih Lanjut, dapat next. 2 hari. Oke. Ah, kita kan bohong nih, kita kan LDR, bohong. Kita chatan nih 2 hari. Tapi dia rasa kayaknya kalau ketahuan nih bahaya nih. Kalau ketahuan bahaya. Udah nih, 2 hari selesai chattingan, dihapus nomornya, diblokir. Habis itu kita ketemu seminggu kemudian ketemu nih. Habis itu Pari bilang nih,
kemarin dapat nomor cewek. Dapat dari mana? Dapat Ke pacar yang asli. Pacar yang asli. Ah. Bilang, "Ke cewek siapa? Si Anu gitu kan. Maksudnya si Anu lah, bukan si Anu. Kalau si Anu banyak. Banyak. Anu-anuan dong. Si Anu namanya gitu kan. Dapat dari mana? Dapat dari temen dikasih. Terus ngapain? Ya nanya-nanya aja, cuma 2 hari udah dihapus kok nih nomornya, udah diblokir. Ngambek kan, mau berantem tuh, berantem. Ya udah gak apa-apa, kalau misalkan kamu mau marah silahkan, yang penting udah jujur. Betul. Ternyata hikmah dari kejujuran itu benar-benar bagus. Tuh kan. Setahun kemudian, Ya. ternyata si cewek yang pernah di chat itu dia punya satu komitmen sama pacarnya. Ah. Jadi katanya dia pengen jujur-jujuran. Iya. Kamu pernah bohongin apa nih dari aku? Nah, si cewek ini bilang ke pacarnya, katanya aku pernah chattingan sama Fahri. Sama lo ya. Wah, si cowoknya ternyata marah dong. Iya, Nggak terima. pasti. Si cowoknya itu nge-DM pacarnya Fahri. Oh. Katanya Fahri chattingan gini, ngajak main gini. Oh, Ternyata jadi bukan si ceweknya yang ngadu. jadi akhirnya si cowoknya itu yang Berlebih-lebihkan. nyerangnya ke pacar si Nah, Fahri. supaya si pacarnya Fahri itu marah gitu. Oh, ah. Habis itu kan dikirim screenshotnya tuh. Ini benar katanya kayak gini. Kalau chattingan sih benar, tapi kayaknya kalau kronologisnya kayak gini ini nggak benar katanya gitu. Ah nggak percaya kok, di situ udah nih berantem lagi. Habis itu disamperin nih si cewek ini. Emang benar kamu nge-DM ke pacarnya Fahri kayak gini? Dia kan jujur, iya katanya, aku jujur katanya itu sebetulnya aku ngaku kalau pernah chatan sama Fahri, tapi yang DM itu katanya pacar aku katanya kan kata dia itu. Nah, disamperin lah si cowoknya di video suruh bikin klarifikasi. Dia juga takut kan. Buset, sampai bikin Dibikin klarifikasi. video, dibikin klarifikasi, dikirim ke sana selesai. Jadi apa ya? Kalau misalkan tahun sebelumnya Fahri nggak jujur, Hah? pasti hal ini selesai, hubungan selesai. Karena apa? Bohong, kan fatal. Iya. Dan si cewek Fahri pun gak bakal denger dengan apa yang misalkan dipalsukan sama si cowok itu. Jadi ternyata memang hikmah kejujuran itu benar-benar luar Buah biasa. manis ya. Walaupun jujur itu berat. Betul. Berat tadinya kan berat. Oh, jangan Betul. ngomong lah, pasti berantem nih kalau. Pasti, kita udah Iya. pasti ke situ lah arahnya. Makanya Cuma, ini ngomong-ngomong, kayaknya gue tahu arahnya. maksudnya Arah cewek-ceweknya gitu. arah cewek-cewek. Curhat, dengerin Nah, lah. ini maksudnya kan tadi kan nanya yang sudah menikah. Ah. Nah, untuk Bang Fahri sendiri Oh. sekarang sedang menjalin hubungan dengan siapa gitu? Enggak, sekarang temenan aja teman. Semuanya teman. Semua teman. Yakin. Oh, semua teman banyak amat. Ya, maksudnya- Kesannya banyak gitu kalau Enggak, sama teman. maksudnya berteman saja. Berteman saja. Jadi sekarang mah nggak mau pacar-pacaran. Oke. Tapi sebelumnya Jadi- pernah berpacaran dengan Nah itu seseorang? tadi. Hah? Itu bukan dia. Oh, enggak kan tadi kan? Enggak, gini, bukan gini. Sebentar. Gimana, Saya gimana? potong. Iya. Dia kan tadi cerita tentang pacaran. Ah. Ceritanya itu belum lama. Oh gitu. Masih kalau bisa dikatakan ya kalau ini masih hangat Nah, kan gini, Yang 10. Bung Egi gini. Tadi kan Halo? tadi kan dia kan membahas Argumen. tentang pacaran. Hmm. Pacaran ya kan. Nah, sekarang saya tanya, Hmm. dia sekarang berhubungan dengan siapa? Dia jawabnya enggak. Nggak ada hubungan. Iya, nggak ada status dengan siapapun. Nah, yang kemarin yang komitmen jujur-jujuran itu yang mana gitu kan? Iya, yang itu. Masa lalu. Masa lalu Masa yang mana? Masa gitu? lalu tapi masih hangat. Oh, masih Masa lalu nget. Masa lalu. Nah, untuk Bung Fahri sendiri sejauh ini selama putus dengan masa lalu itu apa ada yang diincar Enggak, gua kalau atau sedang didekatin gitu? Enggak, sebentar. Berbicara tentang Bung, kayaknya kita lagi di fase Bung Karno apa? Kalau biar beda ya, biar beda. Enggak, maksudnya pas gua dengerin Bung kayak di fase Soeharto, tapi memang lebih kesannya lebih Lega. serius. Apalagi ngelihat Bung Alu. Iqbal. Oke, tadi mungkin memang cerita ya wajar lah. Dalam arti menceritakan kronologis beliau waktu pacaran seperti itu. Memang Dulu. dari dulu nget. Nah, ini yang jadi temen Bung Fahri ini Lah temennya banyak amat, Bos. ini pelampiasan apa gimana? Bus pelampiasan. Enggak serius. Enggak, serius. Ini pelampiasan apa hanya berteman gitu Apa aja? ngisi kekosongan? Jadi gini. Dari posisi striker. Enggak gini. Ya, gimana? Semenjak putus. Ya, Semenjak putus semenjak putus dengan Si Anu. Si Anu. Oh, namanya Anu apa? Si Anu aja. Oh, si Anu inisial lah. Si Anu. Enak juga kalau nggak Si Anu. disebutin di Ya. publik. Semenjak putus itu, Faris sengaja nih.
nggak main sosmed, Ya. pokoknya nggak nyari cewek. Kenapa? Karena takutnya yang dideketin itu pasti kan pasangan lama kan nih, tahu pasti kan dideketin, di sini kan pacar si Anu. Terus kalau misalkan paring akunya udah putus, baru kemarin jadi nanti dia nyangkanya jadikan pelampiasan, kasihan. Betul. Jadi kemarin tuh beberapa bulan itu sengaja diem aja. Jadi ya enjoy the position aja gitu kan. Jadi Emang berapa lama gitu Bung Fahri dengan masa lalu itu? anjing. Enggak, serius. Dia kan kita kan forumnya forum sharing gitu kan. Enggak, maksudnya kalau Betul, berbicara Bang. berapa lama, mungkin lama. Oh, gitu. Lama lah. Cuma masih hangat. Oh, masih Kasusnya masih hangat. Avanza lunas lah. Avanza lunas. Avanza lunas lah. Avanza. lunas. Oh, berarti- Avanza lunas berarti kisaran Enggak, belum lunas lah. Udah lunas belum? Kalau yang udah lunas masih gaul sama si dia. Oh. Tinggal nunggu BPKB turun. Jadi di pertengahan dia nggak kuat, Bos. Jadi dia punya kenalan nih, ormas. Dia backupin. Di backupin sama dia. Jadi pulang DP doang. Emang kan banyak yang nanya, kenapa putus? Pasti banyak pertanyaan karena hubungan selama itu tidak segampang putus kayaknya gitu. Kayak kenapa kemarin banyak yang nanya putus kenapa? Sengaja gak speak up. Ya beneran, ya udah gak jodoh aja. Betul. Udah gak jodoh. Makanya sekarang mah Enggak, terus kalau misalkan nih Mbak ya. Misalkan. bongkar Ini kan kita masih Soeharto, kayak lawas. misalkan. Lawas ini kan backgroundnya kayak lawas. Kalau misalkan dia hadir kembali dalam hidup lo, apa ada ruang untuk Gak boleh. tuh kan, dia perlu jawab. ya gua nggak bisa apa-apa. Jadi gini. Gimana ini pendapat si aktornya langsung. Walaupun pendapat Pari gak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Udah. Nggak boleh. Memang tergantung gitu ya? ruang beliau. Udah. Jadi gini Ki. Ketika kan si anjing Ah. Ayo kita kameramen lambat. Jadi ketika seseorang diberikan kesempatan sekali tapi dipatahkan, boleh kita maafkan. betul. Diberikan kesempatan lagi dipatahkan, boleh kita maafkan. Sekali, dua kali, tiga kali, mungkin kalau misalkan dengan kesekian kalinya tidak bisa dimaafkan, ya mungkin udah nggak jodoh gitu kan. Kalau misalkan udah nggak jodoh, berbicara masalah jodoh, mau datang atau kembali itu kan hanya jodoh yang menentukan. Kalau Jadi untuk saat ini kalau misalkan kalau datang lagi gimana, ya menentukan hanya jodoh gitu aja.